start dinner by 7 sharp. Okay? Thank you very much. Terima kasih. Julia, Pak. Terima kasih. Apa kabarnya? Apa kabar? Sehat? Waktu saya memang ini ada 4 acara bentrok sama. Jadi Terima kasih banyak Pak. saya coba atur seefisien mungkin ya. Langsung aja boleh. Ya silakan Pak. Iya Pak. Bapak aja. Silakan. In English? Indonesia. Enggak, apa aja terserah. Saya berbahasa Indonesia ini bukan tidak bisa dia dari itu. Jadi terima kasih waktunya ya. Jam ini saya bentrok 4 acara. Jadi kalau weekend ini waktu saya sibuk sekali untuk ketemu masyarakat dan seterusnya. Jadi saya coba efisien mungkin, tapi poin-poinnya banyak. Yang pertama, ya, Indonesia ini negeri anak muda. You have to remember, 60% is under 40. So we are the country of youth. Lalu juga sama. Anak muda itu cirinya 3 yang diharapkan masyarakat. Fisiknya kuat, masih muda ya. Nah, kalau demo-demo pasti warga dan masuk. 2, cerdas, karena rata-rata pemuda berpendidikan, sudah smart. 3, peduli. Kalau kita mempunyai 3 kualitas, kita sehat, bisa gerak cepat. Kedua, kita cerdas, intelektual masih bisa. Ketiga, kita peduli. Kita tidak tinggal di Amerika yang urusan-urusannya hampir beres, atau di Skandinavia ada kemiskinan, pendidikan sudah lewat, KPH sudah banyak. Jadi isu sosial tidak terlalu banyak. Tapi kita takdirnya tinggal di Indonesia, negeri yang masih bergerak. Saya jadi wali kota juga dalam konteks itu, di negeri yang masih bergerak. Saya usia 41 tahun waktu dilantik wali kota, sekarang jalan saya 40 bulan lewat ini. Dan karena fisik insya Allah masih kuat, ya saya banyak di lapangan, buat merazia, ngurusin sampai jam 2 pagi, sepedaan tiap hari, part of the physical performance. Tapi kita juga harus menunjukkan kecerdasan. Otak manusia itu menurut penelitian hanya terpakai mendekati 20%. Pendidikan kita kan seolah-olah kalau sudah beres universitas, selesai pendidikan kan. Itu karena dunia modern kita mengatur cara sekolah itu gitu. Padahal masih ada 80% otak kita yang kalau hard disk itu masih kosong, belum diisi. Maka tidak heran ada kemarin di Andy Heroes ada anak perempuan usia 17 tahun bisa menguasai 14 bahasa asing. Pemuda itu tipenya ada 4. Ada yang pintar tapi tidak peduli. Itu banyak sekolah di luar negeri, ada Stanford graduate, tapi nggak peduli dengan kemiskinan. Dia sibuk dengan karirnya sendiri. Itu banyak. Mudah-mudahan yang ada di sini bukan tipe smart atau tidak punya passion. Yang kedua, tidak pintar tapi sok peduli, banyak. Itu berkumpul dalam organisasi yang berbeda. Dia mau dibayar, saya di demo oleh kelompok-kelompok itu ada. Yang kalau saya jalanin demonya itu kalah argumentasinya, tapi karena sakingan politik. Dengan konteks itu, sebelum jadi wali kota, saya akhirnya bikin Indonesia Good. Dari 2 kota dalam 3 bulan menjadi 27 kota dalam 1 tahun. Kita dapat Google Web Heroes, kita dapat ini itu karena kita harus menunjukkan kepedulian, tapi dengan kapasitas
pengalaman mengurusi negara itu luar biasa, spektrumnya besar. Jadi mari jadi pengguna yang. Yang berikutnya sekarang ada teori namanya sharing of powers. Pemerintah itu saya sekarang hanya sanggup membawa 1/4 perubahan kuota persaing. Sehebat-hebatnya Pak Jokowi, sehebat-hebatnya Bu Risma, saya di Bandung itu hanya sanggup membawa 1/4 perubahan. 1/4-nya lagi datang dari pebisnis, intensi, organisasi yang menggunakan kapitalnya untuk perubahan juga. Bandung ini tanpa di konsep ekonominya growth-nya 9%. Aduh, bayangkan kalau dikonsepkan dengan dukungan pemerintah, dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang peduli, sudah 3/4 kan, didukung oleh good news is good news, sudah 100%. Sekarang kan masih bad news is good news is no news, dan seterusnya. Maka jangan heran, kalau di Bandung rata-rata warganya itu lebih senang nonton hiburan ketimbang nonton berita, lebih senang nonton infotainment lihat orang cerai, selebriti ketimbang nonton berita. Itu kultur kita. Sudah cukup buat diri sendiri, Aminah, Pemaisar, dan urusan kesejahteraan dan giving berbagi masyarakat. Itu manusia terbaik. Kualitas tanpa komunitas bahasa hadis. Jadi mari kita menjadi manusia yang terbaik, yang memberikan energi hidup kita terbanyak buat masyarakat. Jadi kalau tadi cerdas tidak peduli itu dia energinya habis buat diri sendiri. Tapi manusia yang tepat tadi cerdas dan peduli, energinya sebagian besar dihabiskan untuk masyarakat. Bikin one village, one playground. Jadi jangan juga Anda peduli, tapi hidup Anda juga susah dan ya. Mendingan jadi orang kaya yang peduli dibanding orang miskin yang peduli. Ya. Jadi kita nggak mikirin lagi urusan ekonomi keluarga. Banyak dokter-dokter yang diambil itu dia idealis itu kan, hidupnya ujung-ujungnya jadi tukang proposal. Cuma ngaji-ngaji. Nah, jadilah yang mandiri. Sekarang bagaimana cara kita berbagi ke masyarakat? Berbagi itu banyak cara. To live is to give. Hidup adalah berbagi. Kalau lagi mahasiswa kan punya duit ya, maka dia berbagi waktu. Masuklah komunitas A, B, C, D. Jadi ada yang berbagi giving-nya itu time, wow. Ada yang berbagi knowledge, gagasan. Pak, jadi dia bikin keren banget seperti itu dia memberikan gagasan. Buat ngatasin sampah saya punya gagasan, saya dengan kawan. Atau saya nggak punya gagasan, saya punya waktu. Nah kalau punya waktu, gabung nanti malam beragasi kuliner naik, itu ada komunitas pungut sampah. Dan biarkan dia untuk mengambil sampah supaya acaranya bersih. Yang ketiga berbagi harta bagi yang sudah kaya raya, sudah punya kapital. The best business is the social business. Kalau menurut saya, ada istilah social entrepreneur kan? You are making money while you are giving back to society. Itu yang paling keren kalau menurut saya. Karena Anda membawa perubahan, before afternya kelihatan, sebelum dan sesudahnya. Sebagai manusia kita punya feel good karena giving kebaikan. Sambil giving kebaikan kita juga dapat kemakmuran, itu yang paling keren. Tapi kalau hanya berbisnis saja tanpa ada social value, nggak ada masalah juga. Anda mandiri saja, tapi belum jadi the best. Anda jadi orang baik tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang sudah dirinya cukup dia berbagi. Nah, jadi saya menghimbau yang hadir di sini, Anda orang-orang cerdas, knowledgeable, smart, tapi takdirnya tinggalnya di Bandung, di Indonesia, di kota-kota lain. Sayang kontak kita, kepintaran kita tidak berkembang. Misalkan di Bandung ya, saya masih diwarisi 500.000 orang miskin. Punya ide nggak kira-kira? Mari sharing.
Saya diwarisi 600.000 orang stres, ya. Karena orang stres di Bandung itu kecualinya banyak. Kombinasi kemiskinan dengan kesemrawutan kota. Punya ide nggak mengurangi kesemrawutan kota? Mari kita bicara. Nah, kira-kira pengangkatnya inilah, ya. Kalau bisa kita tanya jawab dua pertanyaan. Tapi saya menyemangati ada orang-orang terpilih untuk duduk di kursi ini, kan tidak semua bisa, ya. Tinggal tantangannya setelah itu bisa apa. Nah, mimpi yang besar dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Jadi jangan bikin movement-movement terlalu heroik yang susah. Bikin yang gampang. Indonesia Berkebun itu mimpinya heroik, tapi langkah-langkahnya mudah. Berbasis komunitas, dimulai dulu dari kota yang bisa kita kuasai. Kami ini terinspirasi oleh gerakan-gerakan komunitas di Indonesia. Kok bisa bangsa Indonesia ini punya kelompok-kelompok anak muda yang pedulinya tinggi dalam format seperti Indonesia Berkebun, Indonesia Bermain, Indonesia Mengajar, Blood for Life, Members, apapun lagi, ya. Itu bagi dunia itu hal keren yang dunia tidak punya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau sudah urusan kekompakan, kita juara dunia. Asal kompak, ya. Kalau urusan silat 3 persatuan Indonesia, kita juara dunia. Kalau urusan giving dengan cara-cara seperti ini, kita juara dunia. Ya buktinya sih World itu merepresentasikan bahwa dunia terinspirasi oleh gerakan-gerakan change, perubahan dalam format-format masyarakat. Tapi tidak dalam bentuk yang organisasi formal. Kalau bukan ormas ini kan, kita mah berlima bikin perubahan, bersepuluh bikin perubahan. Kecil-kecil aja, urusan kesehatan, urusan lingkungan, urusan kemacetan, tapi kalau puzzle-puzzle ini digabung, itulah the wave of change. Jadi saya kira itu untuk menyemangati leadership 2.0, leadership participatory, ya. Leadership yang datang dari partisipasi publik, bukan turun dari atas ke bawah, tapi dari masyarakat. Itulah kenapa sekarang banyak pemimpin-pemimpin disukai karena kita nggak ada bedanya dengan audiens. Gaya saya kan mirip-mirip lah, ya, dengan yang di sini kita pakai safari atau pejabat yang gitu. Karena udah berubah leadershipnya. Bu Risma disukai karena Bu Risma ya umur sampah juga, ngepel juga. Pak Jokowi disukai juga karena nggak ada bedanya, gitu kan, dengan pakai kebanyakan. Ini ada perubahan leadership. Sejarah peradaban ini kan dulu apa istilahnya nabi-nabi menjadi pemimpin bangsa, berubah jadi raja-raja pemimpin bangsa. Gayanya kan masih begitu. Kemudian revolusionari pemimpin bangsa, Soekarno, Hatta, Tito. Sekarang katanya dari gelombang keempat bahwa pemimpin itu datang dari kebanyakan, the commons. Jadi kalau Pak Jokowi disukai karena dia the commons yang jadi pemimpin, bukan raja yang dengan bukan revolusioner yang ini. Sudah lewat. Kamu suatu hari nanti menjadi wali kota, gubernur, CEO, apapun dengan cara-cara seperti biasanya, tapi semangatnya yang membedakan. Innovation differentiate between leaders and followers, bukan saya. Kira itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Oke, kalau ada kedua pertanyaan, kan ada generasi salah satunya adalah orang yang pintar tapi tidak peduli. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai wali kota, gimana sih cara perangkap orang yang pintar ini supaya akan peduli? Terima kasih. satu lagi. Terima kasih kesempatannya. Ini Pak, kalau misalnya bicara komunitas, kita sebenarnya di Indonesia ini banyak program-program yang mengenai komunitas, tetapi hanya di kampus saya saja itu ada 120 komunitas dan sebagian besarnya itu bergerak ke masyarakat. Tapi masalahnya belum ada komunitas yang berpengaruh secara signifikan gitu terhadap masyarakat sendiri. Nah,
Bapak yang sebagai banyak menciptakan komunitas dan saya lihat Indonesia Berkebun contohnya itu berpengaruh banget sampai saya dengar sudah sampai di Medan gitu jawabnya gitu. Nah itu gimana sih Bapak membangun itu? Saya jawab masih. Sekarang ini dalam sejarah peradaban ya ada momen-momen titik balik. Nah sekarang ada momen leadership come from local, dari daerah, betul kan? Jokowi, Risma, macam-macam itu dari daerah. Ternyata itu dunia, itu Profesor Tata, ya, menulis artikel masuknya, dia bilang begini namanya, in the future, local leader will be more significant than federal leaders. Kalimat ini dia. Saya tanya pemimpin dalam negeri teori ini, beliau bilang itu negara ini 70% urusannya diserahkan ke kota dan kabupaten, 30% sisanya diurus oleh provinsi dan menteri-menteri dan seterusnya terjadi. Jadi kita itu menurut Profesor Harvard itu disebut dengan pragmatic leader. Saya supir di Bandung, saya juga montir. Saya konsep menegakkan PKL, saya ngerazia PKL itu. Saya kira begitu. Saya ngedesain, ngasih arahan bagaimana jalan ini diperbaiki. Saya ngikut juga ke arahnya. Jadi kira-kira ada leadership style change itu seperti itu. Karena 70% urusan di kota tentunya inovasi ada di situ. Maka berita-berita baik dan lain-lain. Khususnya Bandung, kami kekurangan SDM. Kalau mau Bandung juara, saya butuh 1,5 kali jumlah populasi demokrasi. Maka sekarang saya lagi MOU dengan ITB semua universitas supaya bergabung dalam proyek namanya Bandung Memanggil. Bandung Memanggil itu bisa kerja. Jadi nanti kamu setelah lulus, sebelum kerja dulu di kerja dulu di Pemkot 3 bulan 6 bulan, bantu saya ngurusin ID-nya kecamatan ini, bikin movement di sana, bikin canggih-canggihan. Setelah 6 bulan barulah berkarir sesuai dengan impiannya. Karena susah kan? Jadi saya juga berharap kalau bisa yang ada di sini, nanti setelah lulus bantu saya dulu 3-6 bulan, bikin inovasi perubahan gagasan, bikin apps buat kemacetan, apps buat antri online, apalah bikin negeri keren. Ya. Itu cara dia saya mengajak satu bagian. Kedua, kalau kita bikin gerakan 3 bulan, contoh, saya bikin slogan namanya kota kita tanggung jawab kita. Kota kita tanggung jawab kita, your city is your responsibility. Banjir, nggak bisa ngandelin pemerintah semua. Solusi banjir itu dari masuk di daerah besar, di daerah kecil, memanjangkan gorong-gorong dengan kebersihannya, begitu bersama. Terakhir biopori, umur 1 meter yang lebarnya 1 meter. Saya kepingin menunjukkan biopori. Dalam 5 hari kita punya 10.000 relawan. Dalam 5 hari kita merubah tanah Bandung 350.000 ton. Jadi artinya orang Indonesia kalau diajak disentuh kepeduliannya tinggi, tapi orang Indonesia kebanyakan tidur menunggu bis lewat. Kalau bisnya berlewat dia nunggu. Jadilah ada itu bis yang mengajak orang-orang yang menunggu. Jangan jadi orang yang menjadi penumpang. Maka bikin movement apa aja jadi kira-kira gitu antara gabung dengan ajaran dari kami atau bikin movement sendiri dengan cara-cara yang sama. Nah dihubungkan dengan tadi bagaimana ini komunitas banyak tapi tidak akselerasi tidak kuat. Satu, gunakan teknologi untuk mengkampanyekan perubahan. Bagaimana caranya Indonesia Berkebun menjadi 27 kota modalnya hanya jempol. Saya ambil malam-malam saya dengarnya itu berfarming kayaknya harus dimulai dari Indonesia.
Gimana setuju? Kalau setuju kita itu tweet saya itu. Kalau saya ya, jadi kan kumpulah kita 10 orang bicara, kita bahas. Di situ langsung bagi tugas. Kita sebagai penunjuk gagasan harus siap dengan konsep. Jangan mentah. Kalau mentah kita nggak bisa. Jadi istilahnya kita dulu kita kasih demokratisasi, nggak kasih ide, tapi kita sudah ada gagasan. Sambil saya diskusi, saya arahkan, kamu harus branding ya, mau bangun Indonesia tersebut, bikin campaign di sosial media. Kamu cari lahan yang kosong, kita testing kebun pertama. Kamu harus ini, gitu. Jadi setelah itu gunakan teknologi tadinya. Tiap ada kegiatan di share ke sosial media. Itu yang menjadi perubahan. Ngambil bibit foto dulu, nyepok tanah foto dulu, nyabutin kaki foto dulu, bersihin sepatu petani foto dulu. Di share, kasih sekali apa kita ya. Tapi itu menginspirasi keren juga ya. Mau dong di pedan, mau dong di bapak ayu. Anda lah ini sebagai generasi teknologi. Anak-anak kita yang TK ya, semua tuh pakai gadget lainnya bapaknya kan. Ini dia ini. Itu generasi berubah. Mereka bukan generasi SMS lagi. Anak-anak kecil itu udah generasi smartphone yang tahu bahwa yang namanya HP itu bukan hanya buat telepon, buat nyari informasi, buat main game, buat belajar, apa kan gitu kan? Gunakan teknologi itu untuk memperbesar perubahan. Ketiga tips saya memang cari tokoh yang menjadi endorser dari seni perubahan. Orang Indonesia itu masih idol-idolan gitu. Ya. Di Indonesia mengajar ada Pak Anies Baswedan kan. Kalau nggak ada Pak Anies mungkin tidak secepat itu perubahannya karena ada Pak Anies ya. Saya di Indonesia tersebut saya gunakan reputasi saya untuk meraih orang juga. Jadi kalau punya movement, cari endorser yang kamu anggap bisa mengakselerasi campaign kamu. Tapi kalau kamu belum dikenal oleh massa, oleh warga, mau kampanye apa kan agak susah. Nah, kultur kita masih begitu. Jadi cari aja kalau nanti ada proyek di desa di mana ya, cari penyanyi dangdut yang bisa jadi endorser. Iya, ini akan memberikan gratifikasi untuk KPK ya. Nanti ini siap membantu bahwa ini nomornya nanti kita bapak jadi yang ini bapak ada Ya, jadi saya terakhir sedikit ini mengubah Indonesia itu ini. Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Oke. Untuk pesan ke semua, Indonesia bukan hanya Jakarta. Kedua, kalau kamu pengen mengubah Indonesia, bisa gunakan Bandung. Kenapa gunakan Bandung? Karena punya wali kota yang saya akan full support terhadap apa yang kamu mau. Political will itu penting. Kunci perubahan itu ada di political will. Jadi saya menawarkan kalau mentok di kota-kota lain ada ke Bandung, nanti saya bantu. Ya. Selamat berjuang ya. What is your hope for this young program? As the theory says, yeah, the power of change rely on the power of youth. So the youth that has three characteristics is the youth that we need. One, the youth need to be smart because they are educated, so they can differentiate between goods and bad.
Second, because of the youth has the physical power, so people rely on young generation to make a change. Third one is the passion of giving. So we need the three qualities, yeah, the health, the mind, and also the heart, which is a passion. So I think this kind of activities is become a new hope that Indonesia still has many good young generations that become the leaders in the future for Indonesia. Because I believe Indonesia can become the leaders of the nation in the world once we are connected and share good values. Thank you so much, Pak, for your contribution in YLI program. It's very much appreciated. You're welcome. Thank you, Pak. Sama. Thank you, Pak. Mau nanya tentang revisi yang PKL itu, kenapa diberhentikan? Bukan diberhentikan, Perda itu kan terlalu general, Ya. jadi belum lengkap aspek teknisnya. Ya. Sampai kapan, Pak, kira-kira? Enggak, jadi terus aja, ini hanya dilengkapi dengan Perwa supaya tidak ada improvisasi di lapangan, kira-kira begitu. Oh, Karena kalau hanya mengandalkan Perda kan itu sangat general ya. Nah, improvisasinya ini nanti akan sangat bervariasi. Oleh karena itu untuk menghindari banyak dinamika kita coba detailkan dalam Perwa itu. kenapa baru sekarang kok diberlakukan hal itu? Bukannya dari awal di Enggak, kan kita menerapkan aksi di lapangan itu bisa langsung. Jadi bisa langsung dari Perda langsung melakukan tindakan, bisa juga dilengkapi dengan Perwa. Dua-duanya nggak ada masalah. Jadi kan ada banyak tindakan-tindakan sesuai Perda, ada tindakan-tindakan yang memang harus dilengkapi. Kan setiap kegiatan ada evaluasinya. Setelah dievaluasi di lapangan, banyak improvisasi-improvisasi yang saya kira harus dilengkapi oleh Perwa. Itu aja. Tanggapan tentang acara ini sedikit aja dengan harapannya. Ya, semakin banyak orang-orang pintar peduli, saya kira Indonesia akan jauh lebih baik ya. Karena kalau hanya pemuda itu sekolah aja, pintar aja, tapi nggak memberikan kembali sesuatu ke bangsa Indonesia, saya kira itu nggak akan jadi sesuatu yang bermanfaat. Maka saya bilang tadi, jadilah pemuda yang pintar tapi juga peduli. Pintar aja nggak cukup, peduli aja nggak cukup, harus punya kualitas dua-duanya. Oke, ya betul dulu, Bapak. Ya. Oh, boleh di mobilin aja kali. Gimana? Di sini. Ini Pak Vicky juga waktu forum pertama. Oh, datang juga. Iya.